Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Azmi Amik Musinin dengan NIM 2304 311 00101. Perkenalkan, nama saya Farhan Sulaiman dengan NIM 23043 11 Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufti Ariubowo dengan NIM 2304311000088. Perkenalkan, nama saya Irsatus Rahman dengan NIM 2304311 00076. Perkenalkan, nama saya Unai Salabdu dengan NIM 2304311000078. Di sini kita akan menjelaskan dari teorema superposisi, terus teorema Thevenin, habis itu teorema Norton, teorema maksimum power transfer, teorema Millman, dan teorema substitusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori teorema superposisi. Ide dasar superposisi terdapat pada sifat linear. Teorema superposisi menyatakan bahwa tegangan pada arus yang melalui sebuah elemen dalam rangkaian linear adalah penjumlahan dari tegangan pada arus yang melalui sebuah elemen untuk tiap sumber tegangan yang aktif sendiri. Prinsip teorema superposisi membantu kita untuk menganalisa rangkaian linear dengan lebih dari satu sumber bebas dengan menghitung kontribusi tiap sumber bebas secara terpisah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan teorema superposisi. Yang pertama, kita menggunakan satu sumber bebas pada satu waktu dan menonaktifkan sumber bebas lain. Ini berarti kita menggantikan setiap sumber tegangan dengan 0V atau short circuit dan tiap sumber arus dengan 0A atau open circuit. Dengan ini kita memperoleh rangkaian yang lebih sederhana. Yang kedua, sumber tak bebas dibiarkan aktif karena dikendalikan oleh variabel rangkaian. Langkah untuk menggunakan teorema superposisi. Yang pertama, matikan semua sumber bebas, sisakan satu sumber, temukan keluaran tegangan atau arus sesuai sumber aktif menggunakan teknik pada penjelasan sebelumnya. Yang kedua, ulangi langkah yang pertama untuk tiap sumber bebas. Yang ketiga, tentukan total keluaran dengan penjumlahan aljabar tiap keluaran sesuai sumber bebas. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari teorema Thevenin dan perhitungannya. Teorema Thevenin adalah salah satu teori elektronika atau alat analisis yang menyederhanakan suatu rangkaian rumit menjadi suatu rangkaian sederhana dengan cara membuat suatu rangkaian pengganti yang berupa sumber tegangan yang dihubungkan secara seri dengan sebuah resistansi yang ekivalen. Teorema Thevenin ini sangat bermanfaat apabila diaplikasikan pada analisis rangkaian yang berkaitan dengan daya atau sistem baterai dan rangkaian interkoneksi yang dapat mempengaruhi satu rangkaian dengan rangkaian lainnya. Teorema Thevenin ini ditemukan oleh seorang insinyur yang berasal dari Prancis, yaitu M.L. Thevenin. Dan untuk bunyi teorema Thevenin, setiap rangkaian linear yang terdiri dari beberapa tegangan dan resistor dapat digantikan dengan hanya satu tegangan tunggal dan satu resistor yang terhubung secara seri. Untuk cara menganalisis rangkaian linear dengan perhitungan teorema Thevenin adalah: 1. Lepaskan resistor beban. 2. Hitung atau ukur tegangan rangkaian terbukanya. Tegangan inilah disebut dengan tegangan Thevenin atau Thevenin voltage. Ketiga, lepaskan sumber arus listriknya dan singkatkan sumber tegangannya. 4. Hitung atau ukur tegangan resistansi rangkaian terbuka tersebut. Resistansi ini disebut dengan resistansi Thevenin atau Thevenin resistance. 5. Gambarkan lagi suatu rangkaian baru berdasarkan pengukuran yang dilakukan pada langkah 2, yaitu tegangan rangkaian terbuka sebagai tegangan sumber dan resistansi Thevenin. Pada pengukuran sebagai resistor yang dihubungkan secara seri, hubungkan kembali resistor beban yang kita lepaskan di langkah 1
Rangkaian inilah sebagai rangkaian ekivalen Thevenin atau rangkaian rumit yang telah disederhanakan berdasarkan teorema Thevenin. 6. Langkah yang terakhir adalah temukan arus listrik yang melalui resistor beban tersebut dengan menggunakan hukum Ohm. IT sama dengan VTH atau buka kurung RTH plus RL. Di sini saya akan melanjutkan teman saya. Teorema Norton menyatakan bahwa setiap jaringan listrik linear atau rangkaian rumit tertentu dapat digantikan oleh rangkaian sederhana yang hanya terdiri dari sebuah arus sumber dan sebuah resistor yang diperlukan. Rangkaian pengganti tersebut dinamakan juga dengan rangkaian ekivalen Norton. Cara menganalisis rangkaian linear dengan perhitungan teorema Norton. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menganalisisnya. 1. Hubung singkat resistor beban. 2. Hitung atau ukur arus pada rangkaian hubung singkat tersebut. Arus ini disebut dengan arus Norton. 3. Buka arus sumber, hubung singkat tegangan sumber, dan lepaskan resistor beban. 4. Hitung atau ukur resistansi rangkaian terbuka. Resistansi ini dinamakan dengan resistansi Norton. 5. Gambar kembali dengan masukkan nilai arus pada rangkaian yang hubung singkat di langkah 2. Rangkaian arus sumber pada rangkaian terbuka yang dilakukan pada langkah 5 secara paralel. Hubungkan kembali resistor beban yang kita lepas pada langkah 3. Ini merupakan rangkaian yang telah disederhanakan berdasarkan teorema Norton atau biasanya disebut dengan rangkaian ekivalen Norton. 6. Cairan arus beban yang mengalir dan tegangan beban pada resistor beban berdasar aturan pembagi arus listrik. Rumus pembagi arus listrik. IX sama dengan IN per RN per buka kurung RN plus RX tutup kurung. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan teorema transfer daya maksimum. Menyatakan bahwa untuk memperoleh daya eksternal maksimum dari sumber daya dengan hambatan dalam, hambatan beban harus sama dengan hambatan sumber jika dilihat dari internal keluarnya. Berikut langkah-langkah mengatur transfer daya maksimum. 1. Temukan resistansi internal R1. Ini adalah hambatan yang ditemukan dengan melihat kembali kedua terminal beban sumber tanpa beban terhubung seperti yang telah kami tunjukkan di teorema Thevenin dan teorema Norton. Metode termudah adalah mengganti sumber tegangan dengan hubungan singkat dan sumber arus dengan sirkuit terbuka. Kemudian temukan resistansi total antara dua terminal beban. 2. Temukan tegangan rangkaian terbuka UT atau arus hubung singkat IN. Sumber antara dua terminal beban tanpa ada beban yang terhubung. Setelah kami menemukan RI, kita tahu tahanan beban optimal R log sama dengan R1. Akhirnya kekuatan maksimum dapat ditemukan. Rumus P max sama dengan IN pangkat 2 kali R1 sama dengan P per 4 sama dengan UT pangkat 2 per 4 R1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema Millman dan teorema substitusi. Untuk teorema Millman, dalam teorema Millman rangkaian digambar ulang sebagai jaringan cabang paralel
Setiap cabang berisi resistor atau kombinasi baterai atau resistor seri. Teorema Millman hanya berlaku pada rangkaian yang dapat digambar ulang. Lalu, teorema Millman juga digunakan untuk menyelesaikan rangkaian listrik yang kompleks yang memiliki banyak sumber tegangan atau arus. Dalam penyataan teorema Millman, sumber tegangan dan arus dapat digantikan dengan sumber arus tunggal yang resistansinya setara. Dan teorema Millman juga bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah jaringan dalam rangkaian berikut. Yang pertama adalah hukum arus dan tegangan Kirchhoff. Yang kedua adalah teorema Thevenin. Lalu ketiga, teorema Norton. Dan keempat, teorema superposisi. Dan untuk teorema superposisi sendiri ialah suatu komponen atau dalam teorema superposisi berlaku bahwa suatu komponen atau elemen pasif yang dilalui oleh sebuah arus yang mengalir, maka pada komponen pasif tersebut dapat digantikan dengan sumber tegangan atau Vs yang mempunyai nilai yang sama saat arus tersebut melalui komponen pasif tersebut. Dan untuk langkah-langkah teorema substitusi, langkah pertama adalah dapatkan tegangan cabang yang bersangkutan dan arus yang mengalir melalui cabang yang diberikan oleh Vxy dan Ixy. Lalu yang kedua, cabang dapat digantikan dengan sumber tegangan independen. Lalu yang ketiga, demikian pula cabang dapat digantikan dengan sumber arus. Lalu langkah keempat atau yang terakhir adalah pengurangan tegangan atau arus yang mengalir dalam rangkaian A yang ditunjukkan akan sama jika substitusi oleh sumber tegangan atau arus yang mengalir dalam rangkaian A yang ditunjukkan akan sama jika substitusi oleh sumber tegangan atau arus independen ditunjukkan pada gambar selanjutnya.